Si Bunga rambutnya panjang, kalau duduk kan sambil ketawa-tawa kan ngeri juga kan malam-malam kan. Iya. Si Bunga nunjuk-nunjuk ke atas. Nunjuk-nunjuk ke arah atas. Nah, anak-anak inisiatif ada yang ngeliat ke atas, Bang. Lagi kita angkat nih udah jalan, Set. Lalu tadi lo berhenti. Tiba-tiba dia duduk. Ketawa. Ih. Wah, kita makin kaget kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu pendaki senior nih dari Jakarta. Nah, orang di samping gua ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu dulu dia diksar Mapala. Nah, Mapala itu adalah organisasi mahasiswa pecinta alam di salah satu kampus di Jakarta. Dan kali ini dia mau berbagi pengalaman nih waktu dia diksar dulu pada tahun 2010. Oke, langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Bang. Halo. Siapa namanya? Boat, Bang Boat. Bang Boat. Iya. By the way, Jakarta di mana Bang Boat? Saya di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Wah, gokil nih. Matraman. Bang Boat ini salah satu pendaki yang ya cukup legend lah ya, karena jam terbangnya sudah lumayan lama ya Bang. Pertama naik gunung tahun berapa Bang Boat? Pertama naik gunung SMP, Bang. SMP. Kelas Tahun 3 tahun berapa ya? 97 kali ya. Oke, 97. Gimana? Udah lahir belum? Nah, Bang Boat, pertanyaan nih dari gue, Bang Boat. Dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat ujung nih, Bang. Berapa tanjakan jaglugan yang Abang lewatin? Banyak dah pokoknya banyak. Oke, banyak ya. Nggak dihitungin, Bang? Nggak dihitungin. Oke, tahan dulu Bang Boat. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu, yang mau datang kemari dan berbagi pengalamannya, langsung aja follow Instagram gua @badrukapslock. Kirim aja ceritanya di sana. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Boat. Halo, Bang. Nah, gimana nih Bang kisah pengalaman nih waktu lu diksar ya Bang? Ya. Jadi pengalaman diksar itu waktu 2010 ya. 2010 kebetulan di angkatan 19 di organisasi kegiatan alam bebas, Bang. Alam bebas. Nah, kebetulan kan saya bergabung di organisasi kegiatan alam bebas di kampus BSI. Oke. Nah, waktu itu 2010 angkatan 19. Diksar itu kan waktu itu 11 hari, Bang. 11 hari Bang? 11 hari. Nah, singkat cerita kita berangkat itu hari Jumat. Oke. Jumat. Kalau boleh tahu Bang, diksar tentang apa tuh Bang? Diksar itu tentang perekrutan anggota baru organisasi kegiatan alam bebas. Jadi prosesnya kan memang harus mengikuti pendidikan dasar dulu nih sebagai tolak ukur kita berkegiatan dalam bebas gitu. Dan waktu itu Bang Boat, waktu itu jadi seniornya nih. Ya bantu anggota aja, bantu di lapangan kayak gitu. Ya, senior lah mungkin dia malu. Oke, iya. Iya, terus kurang lebih waktu 2010 itu peserta ada 10 orang. Kita hari pertama itu kan berangkat dari kampus Kramat waktu itu ya. Sekretariat ke Kramat Raya. Oh, Kramat Raya. Waktu itu sekretariat kan di Kramat. Jadi berangkat di Kramat menuju Ciampea, Bang. Ciampea Bogor. Ciampea Bogor tebing, karena memang prosesnya itu tebing dulu nih Ciampea. Hari pertama itu kita biasanya materi tebing, rappelling, cruising kayak gitu kan, terus manjat segala macam. Nah itu masih normal-normal aja Bang, nggak ada kejadian aneh-aneh, nggak ada. Terus berlanjut ke hari kedua, ada anggota dari Kalimantan datang Bang, senior ya kan. Ya kita welcome karena ada anggota lama baru ketemu lagi. Sambil ngobrol-ngobrol, sambil bantu kegiatan. Nah dari situ hawanya udah mulai gak enak gitu. Biasanya anggota yang datang nih bisa dibilang samarin aja namanya Bang ya. Iya. Namanya Bujang Bang. Bujang ini kerja di Kalimantan, tinggal di Kalimantan. Tiba-tiba datang
mau bantu Diksar nih, kangen mungkin kan sama pendidikan. Nah, si Bujang ini biasanya tuh orangnya lucu bang, lucu. Itu dia datang hari kedua tuh, datang kok diajak bercanda, sensitif gitu, sensi kan, oh nggak biasanya nih Bang Bujang nih gitu. Sensi ya, biasanya mah ketawa-tawa aja gitu. Nah saya ingat waktu itu saya bawa rokok lintingan tuh kan, biar awet rokok lintingan. Saya tawarin nih ke Bang Bujang, Bang rokok nih Bang, rokoknya kita lintingan nih kan, sambil ngopi-ngopi. Dia responnya datar aja, biasanya sih nggak gitu, yang saya tahu biasanya nggak gitu. Biasanya ceria ya. Ceria ya, bukan ketawa-tawa aja, lucu lah orangnya lah. Nah singkat cerita dari situ kita masih tetap positive thinking lah ya, masih positive thinking. Itu peserta habis materi tebing, hari kedua materi penyeberangan kering sama penyeberangan basah bang. Nah, Bang Bujang ini ikut ke lapangan tuh, ngontrol peserta, mantau peserta kan, bantu-bantu kita kan. Tapi dia maunya sendiri terus nih, nggak mau gabung sama kita gitu. Dari situ biasanya kan dia ngeriung gitu kan, nggak gabung. Nah ini dia nggak mau gabung nih, tumben kok kenapa ya? Udahlah biarin aja lah gitu kan. Pas hari ketiganya itu kita masih di Ciampea tuh. Kan di Ciampea itu kurang lebih 4-5 hari bang di Ciampea. Hari ketiganya kita materi PPGD, pertolongan pertama gawat darurat, sama SAR, evakuasi dan SAR. Mantap. Iya. Itu hari ketiga. Bang Bujang masih ada kan? Bang Bujang masih ada. Tetap dengan sikap yang aneh gitu, dingin, biasanya nggak kayak gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol, akhirnya ya kita juga jaga jarak juga kan, jadi aneh, jaga jarak, ngobrol sekenanya aja. Nah dari situ udah mulai gaya bicaranya udah mulai agak keras. Cara duduknya juga udah beda bang, cara duduknya dia kalau pas lagi evaluasi malam, gimana ya, sila tapi gitu, ngedengak gitu kan. Dari situ wah kenapa ya, ada apaan ya. Nah, kita cuma bisik-bisik aja sama ini kan, bisikin ada apaan nih, kenapa ya gitu. Udah nggak apa-apa. Udah, itu belum ada kejadian yang ganjil bang. Nah kejadian yang anehnya itu mencekam ya, saya bilang mencekam karena itu kejadian malam. Itu hari ke-4 ke-5 tuh bang. Kita kan pindah base camp untuk melanjutkan long march ke Gunung Salak. Nah kejadiannya di sini nih bang, kejadiannya pas long march ini nih. Sebelum long march, Ciampea ini kan dulunya kan nggak ada pohon-pohon jati bang, ya kan. Nah pas waktu itu memang banyak pohon jati, mungkin penduduk ya, mata pencarian penduduk. Nah kita nge-base camp itu memang di pohon-pohon jati. Kan tiap malam biasanya kita evaluasi bang. Nah evaluasi pertama, kedua, ketiga itu normal. Cuman dengan sikap si Bang Bujang ini, sikapnya agak aneh. Nah ditambah hari keempat Bang Bujang makin aneh bang. Dari keempat nih? Hari keempat itu mau long march tuh. Itu kita lagi melingkar ya. Lagi melingkar kan, mau evaluasi tuh. Evaluasi biasanya jam habis isya lah. Jadi peserta udah kondusif, udah makan, udah sholat, terus evaluasi peserta, sudah kelar semua, baru kami panitia evaluasi bang. Evaluasi sambil ngobrol-ngobrol tapi serius gitulah. Nah ini Bang Bujang duduk nih bang. Ini Bang Bujang, ketua pelaksana di situ, di depannya ada ketua Calandra juga kan. Nah di belakang Bang Bujang ada cewek nih bang. Namanya anggota juga. Namanya samarin aja ya. Iya. Sebut aja si Bunga lah ya. Si Bunga. Bang Bujang yang tadi saya bilang bang, duduknya aneh. Tetap dengan gayanya dia. Gitu, biasanya mah santai kayak gini kan, kayak orang biasa. Ini enggak. Kan serem juga. Nih kok tiba-tiba duduknya aneh. Evaluasi belum dimulai, Bang Bujang udah langsung ngomong duluan nih. Ngomong apa tuh bang? Ngomong, udahlah, kalau memang nggak ada yang bisa, udah pulang aja. Intinya sih nggak nyambung dengan apa yang kita laksanakan gitu, tentang kegiatan kan. Nah, kenapa bang? Ada apaan? Jadi nadanya semakin tinggi bang, makin tinggi. Nah ditepok nih sama si Bunga nih dari belakang. Si Bunga ini waktu itu nggak salah dia lagi ketaris nyatet hasil evaluasi. Ditepok nih pundaknya sama si Bunga. Udah bang, sabar. Abang kenapa sih sabar? Dari situ langsung bang si Bunga nggak sadarkan diri. Oh, si Bunganya? Si Bunganya langsung gak sadarkan diri, blok. Ketawa-tawa tapi teriak-teriak bang. Dari ketawanya ketawa, ya tau lah ya, kuntilanak ketawanya gimana kan. Kesurupan. Oh iya, tahu-tahu langsung kesurupan. Ya anak-anak kaget kan. Wah, kenapa ini, ada apaan nih gitu. Habis nepak Bang Bujang, kok tiba-tiba langsung kesurupan kan. Iya. Langsung tuh evaluasi belum dimulai bang. Belum dimulai, itu kalau nggak salah kurang lebih jam 9, jam 10 sih biasanya evaluasi malam. Bang Bujang sama bang, nggak tahu nih Bang Bujang kesurupan apa memang
bawaannya dia ya, saya nggak tahu ya. Ngomongnya tuh ngomong Jawa bang, ngomong Jawa apa ya, ngomong logat-logat ngapak gitu lah ya. Nah bertolak belakang nih sama yang belakang nih, bertolak si Bunga ini. Si Bunga mah cuma ketawa-tawa. Jam 10 malam kan, jam 10 malam keadaan hening di pohon jati kan, tawa-tawa. Ya kita jujur nggak ada yang bisa untuk netralin gitu anak-anak. Paling kita cuma bisa doain sebisa kita aja kan. Nah si Bang Bujang ini tiba-tiba teriak-teriak bang, ngomong Jawa, ngomong Jawa. Nah kebetulan kan ada anggota juga yang satu kampung lah sama Bang Bujang. Dia ngerti nih, translatein sama si Jabet. Dia ngomong sama Jabet, ngomong bahasa Jawa, sambil nunjuk-nunjuk si Jabet, katanya, kamu hati-hati, katanya gitu. Kan maksudnya apaan kan? Nah si ini mah dengan tiduran aja si Bunga, tapi ketawa-tawa terus, terduduk, rambutnya panjang lagi, si Bunga rambutnya panjang. Kalau duduk kan sambil ketawa-tawa kan ngeri juga kan malam-malam kan. Nunjuk-nunjuk si Bunga, nunjuk-nunjuk ke atas, nunjuk-nunjuk ke arah atas. Ada apaan di atas? Diajak ngomong tuh sama anak-anak, diajak, emang ada apaan di atas? Si Bunga diajak ngomong, nunjuk. Nah anak-anak inisiatif ada yang ngelihat ke atas bang, ngeliat ke atas. Itu jadi dipisah bang, si bunga sendiri, si Bang Bujang sendiri nih. Bang pisahin ya kan, dipisahin. Cuman yang ini yang Bang Bujang kayak nafsu gimana gitu, kayak nafsu kan. Cuman tetap dipisahin. Si Bunga nunjuk ke atas, anak-anak ngecek ke atas kan, coba cek di atas apaan sih, Inisiatif Ketua Calandra lari tuh ke atas bang, Barong. Ketua Calandranya Barong naik ke atas, penasaran kan nih nunjuk-nunjuk ke atas apaan maksudnya kan. Iya. Ternyata di atas kuburan bang. Di atas kuburan. Jadi ini bukit gitu. Nah kita ngecamp di bawahnya. Nah kuburannya itu di atas bukit. Kuburan nggak tahu kuburan umum apa kuburan lama nggak tahu ya. Pokoknya kuburan. Nah mungkin ini si penghuni dari kuburan kali kan. Nunjuk-nunjuk ke atas. Oh ini penghuni kuburan kali ya. Bareng turun. Kuburan di atas kuburan gitu ya. Oh makin apa ya? Oh makin mencekam lah. Terus briefing cepat, ini harus gimana nih. Tiba-tiba si Bujang nih, Bang Bujang ngeluarin jurus kayak orang karate gitu bang, wah kayak gitu, kayak mau berantem sama si Bunga. Oh dia sama dia nih berseberangan nih. Oh berseberangan. Iya kayak bertolak gitu bang, berseberangan. Si Bunga mah nggak tanpa reaksi apa-apa, cuman mainin rambut, gitu nggak ada reaksi yang merinding gua langsung. Yang apa ya? Cuman si Bang Bujang, Bang Bujang sempet ngelawan, terus agak mental tuh Bang Bujang, Si Jabet lagi ditunjuk nih ngomong bahasa Jawa, ingetin lagi. Kamu jangan di sini semua, pindah. Kata Bang Bujang gitu. Bang Bujang ngomong Jawa tapi ya ngomong bahasa ngapaknya. Emang kenapaan? Udah nggak apa-apa, udah pindah katanya. Terus ada satu anggota namanya Waroni. Nah Bang Bujang ini tiba-tiba sungkem bang sama Waroni. Minta tolong, Syekh Abdul Qadir Jailani katanya. Hah? Bingung dong, Waroni kan bingung kok. Udah bangun. Kamu bisa baca ini. Ayo bantu baca. Kita hancurkan musuhnya Allah. Ini ngelawan ini nih maksudnya si Bunga kan. Enggak, saya nggak bisa. Udah bisa, kamu bisa. Itu saya inget banget sungkem sama Waroni sambil nyebutin kamu itu orang baik. Keturunan ini nih, kiai lah ya, keturunan orang ini. Terus dia minta tolong. Ya udah saya coba ya, kata Waroni. Tetap tuh si Bang Bujang tetap berusaha untuk ngelawan ya. Ngelawan, tapi ya kalah mental lagi. Mental kayak gini gitu bang? Gimana ya? Guling gitu bang. Guling. Kayak bentrok energi gitu? Iya, kayak si ininya yang si Bunganya. Bang gitu doang. Gak ada reaksi lawan juga? Enggak, cuman hebat juga nih kan dalam hati gitu ya. Ini sakti juga apa gimana ya? Udah akhirnya kita berusaha untuk gimana caranya nih nggak ketemu antara si Bang Bujang sama si Bunga kan. Karena kalau ketemu terus ya pasti dia ini terus kan bentrok. Akhirnya minta tolong Waroni ambil wudhu tuh bang, terus si Jabet juga udah uring-uringan. Jabet udah mulai kayak mau ada yang kemasukan juga bang, karena yang ditunjuk sama
Bang Bujang nih ada satu lagi yang mau dimasukin gitu. Jadi diingetin nih ada satu lagi yang mau dimasukin. Tapi nunjuk Jabet. Jabet. Si Jabet udah teriak-teriakan, rambutnya Bang Bet, lo kenapa Bet? Ayo pindah gitu. Jabet juga udah mungkin hawanya udah nggak enak kali Jabet kan. Nah, dari situ kita pisah Bang. Jadi yang peserta alhamdulillah aman Bang. Peserta alhamdulillah aman. Malah Kan panitia ya, panitia yang kejadian gitu. Kalau misalkan peserta jangan sampai sih ya. Kalau peserta yang kejadian jangan sampai amit-amit. Peserta itu saya ingat yang jaga 3 orang, Bang Kabayan, Bang Ketem, satu lagi cewek tuh. Karena kan peserta ada yang cewek, jadi harus ada cewek yang jagain. Udah itu standby tuh. Biasanya kan peserta nggak kita jagain Bang. Paling jagain jauh lah, berapa meter. Karena ada kejadian, kita jagain bener-bener di depan bivaknya mereka. Tuh. Nah pada saat itu bivak peserta itu lagi bivak individu Bang, satu-satu tidurnya, sendiri-sendiri. Ya kan? Oke, jadi bivak itu salah satu flash sheet ya Bang? Iya, waktu itu bivak buatan pakai flash sheet, pakai ponco. Pakai ponco. Ya. Memang kan kadang hari sekian ada yang beregu, ada yang sendiri-sendiri. Oke. Nah pas kejadian, pas lagi sendiri-sendiri Bang. Sendiri gitu kan. Kejadian akhirnya malam itu juga peserta kita suruh bangun Bang, suruh gabung, kan takut ntar makhluk kegeser kan ke peserta, malah repot lagi. Akhirnya udah peserta kita gabungin aja, bivak bareng-bareng jadinya kan. Yang jaga tetap standby itu Bang di situ, nggak kemana-mana udah. Yang jaga Bang Kabayan, Bang Ketem, sama satu lagi cewek. Udah yang sisanya fokus sama si Bunga, Bang Bujang, sama Jabet nih. 3 orang nih yang benar-benar diganggu. Iya, tapi Jabet belum kemasukan Bang, cuman udah aneh gitu. Si Jabet udah mulai aneh tuh, rambutnya karena kan belum pernah ngeliat Jabet kayak gitu. Selama kita kenal Jabet ya nggak pernah, baru itu doang ngeliat Jabet Kelakuannya kayak gitu. Kayak mau kemasukan tapi belum kemasukan Bang, masih sadar, diajak ngomong masih nyambung. Masih nyambung kan, kalau kemasukan kan nggak nyambung kan. Lalu ini masih nyambung, cuman udah apa mungkin dia nggak kuat nahannya kan atau gimana nggak tahu. Si Jabet udah mulai teriak-teriak. Ayo cepetan. Maksudnya Jabet cepetan, ayo cepetan nih kita evakuasi si Bunga gitu. Jangan di sini gitu kan. Karena pesannya si Bang Bujang nih, yang masuk ke Bang Bujang, kamu semua jangan di sini tempatnya mereka, markasnya mereka gitu. Kita mau evakuasi nih. Si Jabet udah teriak-teriak, rambutnya diacak-acak kemudian. Nah akhirnya Ketua Calandra ambil keputusan, yaudah kita evakuasi ya kan. Si Bunga kita evakuasi ke musola depan Bang. Lumayan jauh karena kan kita udah mulai pindah base camp tuh ke depan, ya lumayan jauh, ada sekitar 1 jaman lah ya, kurang lebih 1 jam ke pinggir jalan raya tuh, karena musolanya pas banget pinggir jalan raya. Tuh kita bikin tandu dulu kan, kita tandu, yang jaga peserta tetap di tempatnya, yang di Bang Bujang tetap Bang Bujang nih, yang megang Bang Bujang waktu itu yang namanya Waroni, Ketua Calandra, terus ada beberapa lagi tuh anggota yang lain. Nah sisanya yang evakuasi si Bunga ada kurang lebih 8 orang tuh Bang. 8 orang. Karena pas kita angkat awalnya tandu udah jadi, kita angkat berat Bang. Kan orangnya nih kan dia naikin ke tandu. Dan awalnya kita nggak ikat Bang. Itu masih dalam keadaan kemasukan, belum disadarkan ya. Emang gak ada yang bisa gitu, gak ada yang bisa netralin. Kita evakuasi Bang. Kita nggak ikat. Pas kita angkat berat Bang. Baru berapa langkah, kok berat banget ya. Lah tiba-tiba dia di atas bangun Bang, duduk gini lagi. Dan apa ya, lagi kita angkat nih udah jalan set. Lalu tadi lo berhenti. Tiba-tiba dia duduk. Ketawa. Wah, kita makin kaget kan. Kondisi malam ada 8 orang. Awalnya sih 6 orang ya, 6 orang ganti-gantian kan, 4 tuh. Ganti capek ganti 2 gitu kan. Karena berat akhirnya nambah lagi 2, 8 orang kan. Termasuk saya juga tuh, saya ikut juga evakuasi ke musola. Nah itu di jalan, kan awalnya nggak kita ikat di tandu. Tiba-tiba duduk di jalan. Lagi kita gotong, tiba-tiba duduk kan. Kaget kan. Astagfirullahaladzim. Ada yang cewek yang ikut tuh, namanya Bakul, cewek. Nah dia udah ketakutan aja tuh. Takutan. Bang. Itu si Bunga bangun Bang. Bangun. Duduk.
Udah kita turunin, akhirnya kita iket bang. Oh, si bunga ini. Nggak kita orangnya kita amanin tali aja webbing kan, biar dia nggak berontak atau nggak bangun lagi. Pas kita iket, itu masih dalam keadaan kemasukan. Kita iket, aman tuh alhamdulillah. Cuman berat banget, lumayan lah. Anaknya kecil bang, ya kurus lah anaknya kecil, kurus. Tapi waktu itu berat ya? Berat banget bang. Dari 6 orang, akhirnya nambah lagi 2 kan. Itu udah agak lama tuh dari pas kejadian, kurang lebih 3 jaman kali ya, udah 3 jam. Udah lewat jam 12 sih, itu jam 12. Yang seharusnya evaluasi dimulai, briefing dimulai, nggak sama sekali itu dimulai bang. Wow. Kalau di schedule itu kan, long march itu start jam 3 bang, jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Start ya, karena ada kejadian akhirnya berubah. Udah yang penting kita evakuasi dulu nih kan. Kita evakuasi, itu ada kendala-kendala banyak banget sih. Yang anggota lah ada yang jatuh, kepleset segala macem karena buru-buru kali ya, panik atau kenapa. Terus si Jabet lah teriak-teriak, Jabet sepanjang jalan uring-uringan bang, kayak orang uring-uringan gimana sih? Teriak, ayo cepetan lah, teriak sambil palanya gitu, kayak gitu. Nggak berubah tuh dia, sampai di musola masih kayak gitu Jabet. Anehnya pas sampai di musola, si bunga ini takutnya sama Jabet doang bang. Si bunga? Kenapa nggak pas dari tadi aja dia takut sama Jabet kan? Gitu, jadi bisa dikendalikan gitu, bisa di apa? Kontrol, iya. Pas nyampe musola, alhamdulillah, kita senang banget tuh. Itu kita udah kontak anggota yang bisa lah ya. Anggota udah datang. Si anggota ini requestnya si Bang Bujang. Panggil si ini, datang tuh anggota, kita kontak. Karena dia maunya si Bang Bujang sama anggota ini doang nih. Itu anggota itu dari Jakarta? Dari stay di situ, Bang? Jakarta. Oh, langsung meluncur ke TKP? Langsung si Bang Bujang nanyain sini mulu nih, minta tolong. Akhirnya datang tuh anggota kan, angkatan lama juga. Datang, terus ngeliat si bunga, udah nggak apa-apa nih katanya. Akhirnya si anggota ini nyamperin Bang Bujang ke base camp, ke Kebon Jati tuh. Nah, udah itu masih dalam keadaan kemasukan tuh bunga tuh. Cuman udah ke kontrol sama Jabet, udah bisa dikendalikan. Jadi kalau setiap dia melek, itu masih ditandu tuh, tapi ikatannya udah dibuka. Melek, bangun, Jabet, plototin macam. Nggak berani natap mata Jabet. Tuh anehnya tuh. Akhirnya, ya udahlah, kita simpulin, wah berarti ini bisa dikendalikan sama Jabet nih, kan? Akhirnya Jabet lah tuh yang nemenin dalam musola tuh, didalemin, dalam. Maksudnya Jabet jangan jauh-jauh gitu, takutnya kalau Jabet jauh-jauh dia kabur kan, nggak tahu kemana kan. Nah tiba-tiba pas itu sadar bang bunganya. Oh, si bunga langsung sadar? Sadar, itu udah menjelang subuh sih memang. Bunga sadar, tapi dalam keadaan rambut masih acak-acakan, rambutnya panjang lagi segini kan. Rambut acak-acakan, tiba-tiba melek bangun. Dia disangka Jabet, itu kan si Kunti yang tadi kan. Mau mana lo? Lah si bunga tiba-tiba jawab bang, apaan sih Bet? Ini gue katanya, udah sadar. Udah sadar. Emang ada apaan sih? Lu bener udah sadar? Udah sadar belum? Gue mau kencing Bet, anterin dong katanya. Anterin Jabet kencing kan. Anterin kencing itu 3 orang bang. Saking kita takut ya, saking kita takut. Dengan kondisi rambut masih acak-acakan, ditambah dia masih lemes kali kan. Ditemenin sama cewek satu. Bang, ayo bang, temenin bang. Bakul takut gitu di kamar mandi. Ya masa iya gue masuk ke dalam? Saya bilang, udah pintunya dibuka tuh ada Jabet di depan. Pas lagi dia mau masuk ke dalam, masih rambut tuh gini acak-acakan. Tiba-tiba tuh nengok tuh si bunga dengan gini. Bang kok si bunga nengoknya gitu? Terus, ini siapa nih? Iya nih gue. Lu serem amat ternyata. Akhirnya di situ kita simpulin si bunga udah sadar bang. Dia sadar. Abis dia ke kamar mandi, kita kasih air minum kan, air minum yang manis-manis tuh biar pulih lagi tenaganya kan. Si Jabet yang tadinya teriak-teriakan, kan ngaco gitu udah teriak-teriakan ngawur. Tiba-tiba dia ke pojokan tuh bang sendiri. Tadi dulu, gua kesana dulu. Pas dia habis dari pojokan, nggak tahu dia ngapain tuh sendiri, balik lagi, udah dia normal lagi bang. Jabet yang biasanya itu nggak kayak yang semalam. Nggak kayak yang semalam tuh. Itu kondisi si bunga udah sadar ya bang. Udah sadar, udah dikasih air minum, udah normal lah ya, udah normal, diajak ngobrol.
Tiba-tiba Jabet ngilang, terus gua kesana dulu. Bet, lo mau kemana, Bet? Jangan jauh-jauh lo. Kan kita khawatir juga ya. Karena tadi Bang Bujang nunjuk Jabet nih. Lo, hati-hati kamu, hati-hati. Dari situ itu hari ke-4 ya. Yang tadinya seharusnya long march berangkat jam 3, jam 4. Mundur Bang akhirnya. Mundur. Masih berlanjut nih Bang. Karena kan Diksan masih panjang tuh. 11 hari. 11 hari. Ini baru hari ke-4. Ya kan, ke-4. Hari ke-5 kita harus long march dari Ciampea ke Gunung Salak 1, Gunung Bunder. Ya kan? Ini kondisi si Bunga udah kondusif, udah sadar, akhirnya itu berangkat jam udah terang Bang, jam 8, jam 9 kalau nggak salah tuh. Mundurnya kan jauh tuh, dari jam 3 pagi schedule ya. Schedule jam 3 pagi, target sampai di Gunung Salak jam 4 sore di schedule panitia. Nah ini mundur Bang, jam 9. Ya kan mundurnya jauh tuh, jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 jam. Jam 9 akhirnya koordinasi sama anggota yang lain, ya kan, minta bantuan tenaga lah ya. Alhamdulillah anggota yang lain udah nyampe di Gunung Salak nih, 2 orang kan. Ditambah yang 1 orang tuh yang tadi malam datang, siang megang Bang Bujang gimana? Yang kontek-kontekan lewat HT Bang. Udah Bang Bujang udah kondusif nih sama Bang Parto. Oh yaudah alhamdulillah bisa diajak long march ya. Emang dia maunya long march katanya. Enggak. Akhirnya kita pisah dong, ya kan. Jadi semenjak kejadian itu, si Bunga sama Bang Bujang, kita nggak boleh satuin Bang. Oh, dipisah. Pisah. Jangan sampai dia ketemu lagi nih, entar ketemu lagi, koslet lagi takutnya kan. Bang Bujang ikut long march Bang. Long march dari Ciampea ke Salak. Itu yang ikut long march. Bang Bujang, Jabet ikut, saya ikut, sama Waroni tuh. Ya kan? Ini anggota yang bantuin kan. Terus sama Danlap Bang. Danlap itu komandan lapangan yang megang peserta. Wajib ikut. Selebihnya si Bunga terus sama yang lain naik angkot duluan di Salak. Nah singkat cerita kita jalan nih Bang sama Bang Bujang nih jalan. Kan ada yang naik motor 1 Bang buat mobile kan, kalau kejadian insiden apa-apa gitu kan. Kita ganti-gantian nih, ntar kalau yang lagi long march capek ya kita naik motor. Nah kejadian lagi Bang, kan waktu itu sempet saya tawarin Bang Bujang itu rokok lintingan, ya kan. Nah ternyata Bang Bujang itu nganggap itu bukan rokok lintingan Bang. Apa tuh? Nganggap itu narkoba. Ganja nganggap. Padahal ya kita nggak boleh begitu-gituan kan, sambil kegiatan organisasi nggak boleh gitu. Bang Bujang ngomong ke Waroni. Waroni itu buat apa-apaan sih, nawar-nawarin gua ganja, nggak sopan banget gitu. Itu Bang, dengan nadanya masih sama Bang, tinggi ya, nadanya masih sensi gitu. Sama Waroni bilang, bukan Bang, itu buat rokok lintingan Bang, biar awet. Bukan, gue tahu sendiri kok itu rokok lintingan Bang. Nah, tiba-tiba Waroni bisikin aneh tuh Bang, ente nawarin ganja? Hah? Ngaco, ini rokok lintingan aneh tuh masih banyak. Ngaco ente Pak, itu tadi si Bang Bujang bisikin aneh katanya. Nah di situ Bang Bujang sama aneh kayak nggak mau deket-deket Bang. Oh iya, jaga jarak. Kayak jaga jarak. Padahal mah biasanya mah kita bareng. Jadi Ani samperin Bang Bujang, sinilah ngopi. Dia bangun. Oke aneh deh. Tapi masih kondisinya kayak gitu. Tapi bisa dikit aja komunikasi. Beda sama yang malam-malam ya. Akhirnya saya jadi sweeper Bang. Jalan tuh si Bang Bujang di depan. Nah singkat cerita itu masih jauh Bang, perjalanan dari Ciampea ke Salak kan lumayan Bang. Lumayan jauh. Lumayan kan. Dulu saya ngalamin dari jam 3 pagi nyampe jam 5 sore, itu baru sampai Bang. Ini berangkat jam 9. Tiba-tiba itu Bang Bujang lari, masuk ke pesantren Bang, ada salah satu pesantren. Tapi si anak-anak yang lain nggak tahu kaburnya kemana gitu, nggak tahu. Kita kontak yang bawa motor kan, Bang Bujang kabur nih, nggak tahu kemana kabur. Lah kita yang di sweeper belakang kan, namanya sweeper kan tanggung jawab sweeper, ya kan, jangan sampai ada peserta atau yang lain ketinggalan, tanggung jawab sweeper. Sweeper waktu itu berdua, saya ingat saya berdua. Akhirnya dari atas tuh, dari base camp motor meluncur Bang ke bawah, ke kita kan, kita tukeran tuh cari. Udah siapa yang mau nyari ini, ganti-gantian nyari tuh, nggak ketemu Bang, 2 kali, 2 orang yang nyari. Si berdua itu sama yang dari atas tuh, berdua nggak nemu. Coba nih, At. Nah, akhirnya gantian tuh saya tuh, ya kan, yang berdua jadi sweeper, saya nyari tuh. Naik turun nyari. Pak, ngeliat ini nggak Pak? Nanya-nanya ke penduduk Bang.
Karena kan kita pakai atribut, jadi kita nanya, Pak, lihat anggota yang pakai atribut ini nggak Slayer atau enggak? Baju gini biru, oh, enggak bang, gitu. Nah, ternyata Bang Bujang ditemuin sama Waroni bang, yang nemuin. Jadi dia mungkin maunya sama Waroni kali ya, saya nggak tahu. Itu saya cari nggak ketemu. Ah udah kita simpulin, kita koordinasi juga kan, konsultasi sama Bang Parto yang paham lah ya. Gimana nih bang, si Bang Bujang kabur hilang nih, nggak tahu kemana. Udah nggak apa-apa, kata Bang Parto gitu. Tenang ya, udah tenang, lo fokus aja ke peserta katanya kan. Serius nih bang, ya udah serius. Bang Bujang ada kok katanya. Ada, dia minta tolong mungkin sama kiai atau ustadz gitu di pesantren. Serius bang, serius. Udah akhirnya karena kita udah konsultasi kan. Udah kita nggak hirauin bang, kita tinggal tuh Bang Bujang, kita fokus ke peserta. Sampailah peserta itu lumayan cepet tuh sampai peserta. Nyampe itu kita nggak kasih istirahat, kita langsung ke arah titik base camp di Gunung Salak. Ya akhirnya kita fokus nih bang sama peserta. Sampailah di warung kurang lebih jam 7 tuh Isya. Kan. Peserta langsung dibawa ke base camp sama Danlap, sama komandan lapangan dibawa ke base camp. Nah di warung ini, di base camp warung, ada anggota 2 orang sama cewek 1. Nah ini cewek 1 nungguin Bang Bujang, ya kan, nyari-nyari Bang Bujang. Udah, akhirnya kita nyampe semua, udah komplit, yang long mat, udah komplit. Udah, gimana nih Bang? Abang mau ditinggal di sini apa ikut ke atas? Akhirnya kata, yaudah gue tunggu di warung sambil nunggu Bang Bujang, katanya kan. 3 orang nih di warung, anggota cowok 2, cewek 1, kan. Nunggu Bang Bujang nih. Akhirnya udah Waroni tinggal di base camp di warung berempat. Nah ini semua ngikut ke base camp peserta. Selang berapa jam dapat kontak dari HT bang. Dapat kontak dari HT, Bang Bujang ngamuk nih di warung. Gitu bang, ngamuk. Jadi disaranin sama anggota yang 2 orang nih yang di warung, yang nyusul dari Jakarta, Bang Bujang gak usah ngelanjut, balik aja kan, balik ke Jakarta. Takutnya khawatirnya mengganggu kegiatan, jadi yang lain gak fokus ke peserta kan. Ngamuk, gak terima bang, ngamuk. Terus teriak-teriak. Dievakuasi bang, akhirnya jam 2 malam tuh sama satu angkatan sama Bang Bujang tuh yang evakuasi. Naik motor bertiga, satu angkatan Bang Bujang di tengah, yang belakang cewek bang, kan. Terus di motor berikutnya Bang Parto nih yang bisa megang Bang Bujang kan, itu teriak-teriakan bang sepanjang jalan. Orang-orang pada ngeliatin. Kita dapat kontak kayak gitu, Bang Bujang ngamuk. Udahlah, ada anggota ini kan, gitu kan. Kita lanjut aja kegiatan. Nah lagi kegiatan, peserta alhamdulillah aman, terkendali semua bang. Nggak ada yang kejadian-kejadian mistis yang nggak enak gitu. Semenjak itu Bang Bujang pulang. Nah, yang si Bunga ini kan masih ada nih. Bunga ini masih ada. Si Bunga kan udah duluan tuh dari naik angkot kan. Si Bunga masih aman terkendali juga tuh, masih kondusif. Sampai kegiatan berakhir bang. Nah, si Bang Bujang ini dia sepanjang jalan masih ngamuk bang. Kita kan masih kontak-kontakan dengan HT kan. Nah, udah akhirnya yang di warung itu anggota yang berempat bawa pulang Bang Bujang. Waroni nyusul naik ke atas malam. Barulah di situ suasana udah mulai enak bang, udah mulai enak, nggak mencekam kayak sebelumnya. Peserta aman, terkendali sampai kegiatan berakhir bang, kayak gitu. Nah kan nih long march ini kan kegiatan hari ke-5 bang ya. Hari ke-4 kejadian malam, hari ke-5 kita long march, ya kan? Hari ke-5. Nah hari ke-6 ini kita masih kegiatan bang, berlanjut. Oh di hutan itu. Di hutan. Udah masuk hutan ya. Udah masuk hutan tuh, kita masih flying camp, pindah-pindah base camp. Kalau yang sebelumnya kan Ciampea kita di satu base camp, nanti pindah-pindah pas mau long march, ya kan? Nah, kalau di Gunung Salak ini dari nyampe hari ke-5, hari ke-6 kita pindah lagi base camp. Itu navigasi bang, navigasi darat. Siswa navigasi darat, baca peta, baca kompas kan. Itu koordinatnya sudah ditentukan bang, nih ditentukan. Tapi kita nggak kasih dulu, kita rangsang peserta resection untuk materi. Jadi resection itu ilmu untuk menentukan posisi dan arah tujuan, baik di peta maupun di medan sebenarnya bang. Nah di situ peserta mengaplikasikan materi-materi yang sudah diberikan sebelumnya, gitu.
Untuk titik koordinat kita udah plotting, udah kita tentukan, cuma kita kan merangsang dulu nih, bener nggak nih, bisa nggak nih peserta gitu. Itu hari ke-6 sampai hari ke-7 sampai selesai navigasi darat tetap ditambah survival. Nah, peserta itu tetap berjalan hari ke-6 ke arah pertigaan sungai yang Kawaratu, Bang. Oh, Kawaratu. Iya, kan dia naik dari bedeng tuh, dari pos Gunung Bunder, terus ke arah Pinus. Nah, hari ke-6 peserta pagi biasa ya stretching, terus dia pemanasan, makan, udah jam 9, jam 10, materi, navigasi darat, baca peta, baca kompas. Sekiranya peserta udah bisa nih, udah menemukan titik koordinatnya dia di sini. Oh, titik koordinat saya di sini nih, gitu ya. Kalau peserta itu kan manggil ke kita kan mentor, Bang. Mentor. Lapor ke mentor. Mentor, saya udah menemukan titik koordinat, ya kan. Saya harap info untuk koordinat berikutnya. Gitu. Nah, biasanya ini buka jalur, Bang. Buka jalur untuk mengasah kemampuan aja sih sebenarnya, untuk mengasah kemampuan bernavigasi gitu. Itu dikasih sama Danlab, koordinatnya sekian. Jadi peserta itu dari titik sini, koordinat sini, dia harus menuju ke koordinat berikutnya, Bang. Sudah diplotting sama peserta. Jadi peserta itu ada dansis, Bang. Dansis itu komandan siswa. Komandan siswa itu biasanya yang lapor-lapor ke Danlab untuk kegiatan step by step schedule ya. Entah dia mau tanggung jawab peserta, pokoknya dansis. Nah, dansis ini pokoknya yang berhubungan sama Danlab. Oke. Nah, dansis ini lapor, dapat instruksi dari Danlab, suruh cek anggotanya kan, udah lengkap belum, packingan udah aman belum, udah rapi belum. Oh, berarti intinya di sana tuh pada belajar ya. Itu berarti selama 11 hari di atas itu ya, Bang? 11 hari. Terus di hari terakhir tuh biasanya ngapain aja tuh, Bang? Di hari terakhir? Di hari terakhir. Hari ke-7 lomba navigasi. Nah, hari ke-8, 9, 10 itu survival, Bang, jagal survival. Jagal survival. Jadi benar-benar kita nggak kasih makan yang masak ya, ini kayak mie instan segala macam, enggak, Bang. Jadi mereka benar-benar tidur dari bivak alam, beregu ya, bivak alam, makan dari makanan alam, Bang. Jadi hari ke-8, 9, 10 itu peserta materinya jungle survival. Oke. Nah, kan hari ke-7 navigasi, 8, 9, 10 jungle survival. Jadi 3 hari itu peserta kalau kita sebut puasa, Bang. Puasa, nggak minum teh, nggak ngopi gitu, nggak makan nasi. Ya tapi tetap panitia kontrol kan sekiranya kontrolnya kita dari jauh, Bang. Kira-kira ada yang lemes nggak atau yang sakit nggak, kita tetap kontrol. Oh, jadi kayak bertahan hidup ya? Ya, jadi intinya memang tujuannya sewaktu-waktu kita tersesat atau insiden hilang, nah bekal materi survival inilah yang dipakai. Kurang lebih seperti itu, Bang. Jadi benar-benar murni kita nyari cacing, Bang. Ngorek-ngorek nyari cacing gitu kan. Yang kalau di Gunung Salak sih kebanyakan sih kodok kalau di dekat sungai, Bang. Kodok ya. Dimakan tuh kodok, Bang? Makan, itu dimasak dulu tapi, Bang. Ya dimasak sekenanya aja, maksudnya nggak sampai matang banget. Iya. Nah, hari ke-11 kita pelantikan, Bang. Pelantikan itu biasanya pagi jam menjelang matahari terbit lah, jam 7, jam 6 itu pelantikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi jungle survival 3 hari, dia nggak makan, tidur di bivak alam. Terus berat ya? Iya, untuk skill mereka lah untuk bertahan sewaktu-waktu terjadi insiden gitu, Bang. Nah nih, Bang Boat, tadi kan si Bunga kan awalnya pengen nenangin Bang Bujang nih, yang nepak belakangnya tuh, gitu kan. Itu emang posisi Bang Bujang udah kemasukan atau gimana, Bang? Terus tiba-tiba si Bunga itu masuk gitu, kemasukan juga. Kalau kondisi Bang Bujang udah masuk atau belum sih, kayaknya sih enggak ya, nggak masuk karena masih diajak komunikasi, masih bisa nyambung. Masih nyambung. Gitu. Kalau yang saya tahu kan kalau yang udah kerasukan kan udah nggak bisa nyambung gitu, nggak bisa diajak ngomong. Nah, kalau ini masih nyambung, tapi aneh gitu, aneh. Awalnya cuma nepak pengen nenangin, tiba-tiba masuk ya. Kalau boleh tahu, Bang, itu sosok kuntilanak yang sekitar situ kali yang masukin si Bujang, si Bunga ini. Si Bunga, iya kan, karena kan posisinya kan itu kan dekat kuburan ya, dekat kuburan, ditambah yang ke Bang Bujang itu, yang masuk ke Bang Bujang bilang ini markasnya mereka, kamu harus pindah. Markasnya gitu. Iya, para makhluk itu. Iya,
gitu. Ditambah ya kita simpulkan ya berarti memang ini tempatnya mereka gitu. Dan mereka masih terganggu kali ya. Mungkin karena mungkin kita kurang permisi atau kita berisik atau apa kan kita nggak tahu ya. Kita di situ nggak tahu, ya mungkin pelajarannya di situ kita harus lebih menghargai juga makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu. Karena mereka juga kan punya rumah juga kan, punya rumah ya kita sebisa mungkin ya kita permisi atau assalamualaikum gitu. Nah, si Bunga ini Bang, setelah kejadian dia kesurupan, nah pas selama dia diksar nih di hari ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, itu fine-fine aja Bang? Normal Bang, normal dia dari pas hari ke-6, karena kan udah dipisah kan sama Bujang udah pulang, normal masih sampai pelantikan pun normal. Cuma mungkin fisiknya agak menurun ya, agak lemes gitu, agak lemes. Ya nggak pernah, alhamdulillah nggak kejadian lagi, nggak ada yang masuk lagi, gitu, alhamdulillah. Nah nih Bang, buat setelah diksar ini nih, nah keadaan si Bunga itu gimana Bang? Setelah diksar pulang gitu maksudnya? Kan pasti tuh kayak cerita-cerita, wah lu gimana ya Jang, ya? Bunga lu gimana lu? Kok lu bisa masuk kayak gitu gitu? Kalau si Bunga ini orangnya agak beda Bang, dia agak apa ya, nggak mau diceng-cengin Bang kalau setelah itu gitu. Paling kita ngecenginnya ya ledek-ledekin Bang Bujang yang kita ledek-ledekin. Setelah sampai di secret sih Bang Bujang udah normal, itu yang kita kena gitu, bercanda ketawa-tawa. Kalau si Bunga ini cuma kita ledekin tapi ininya aja sekilas gitu. Jadi mungkin Bang Bujang pada waktu itu di sana mungkin lagi kurang fit ya badannya. Mungkin kurang fit, mungkin lagi banyak pikiran kan, dia mikirin apa gitu kan, hatinya lagi nggak enak, ya mungkin disitulah tuh tiba-tiba ini terganggu kan. Ditambah gesekan. Iya. Nah, si Bujang sama si Bunga kan bentrok nih Bang. Apa si penghuni situ kan masuk ke Bunga nih? Apa nggak suka dengan kehadiran Bang Bujang di situ? Kalau menurut saya ya, ini apa logika aja ya, saya nggak bisa yang aneh-aneh yang lebih gitu, nggak bisa. Kalau menurut logika kemungkinan iya gitu, kemungkinan Bang Bujang ada dari sesepuhnya kan, ada titipan sesepuhnya ngikut, terus kondisinya Bang Bujang lagi kurang stabil, kan lagi emosi atau lagi banyak pikiran, ditambah kita ngecamp di tempatnya mereka, gitu. Jadi ya gitulah, bentrok jadinya koslet, ibarat kabel kan, gitu. Tapi di situ ada yang ngelihat Bang, sosok-sosok apa gitu, yang anggota. Yang lihat itu Jabet. Cuma Jabet nggak ngomong-ngomong, nggak bilang-bilang. Apa dia Bang di situ? Dia ngeliat banyak kelibatan itu, jadi di sekitar bivak itu banyak yang mundar-mandir gitu, hitam. Gitu. Jabet itu bilangnya setelah nyampe sekret ya, nyampe sekretariat baru dia bilang, oh itu makanya kok teriak-teriak minta cabut gitu. Karena dia ngelihat di sekeliling itu banyak yang bolak-balik hitam gitu. Kata si Jabet. Iya. Gitu. Yang lain sih nggak tahu ya, tapi yang Jabet yang bilang sih cerita Jabet doang. Jabet doang, karena dekat sama abang lah waktu itu ya, jadi banyak lebih cerita gitu ya. Nah, kalau diksar itu emang wajib ya Bang, setiap mapala dengan anggota baru ya? Untuk pendidikan dasar ya, dasar kalau di kebetulan kan organisasi alam bebas, Calandra namanya Bang, Calandra Adventure. Ya. Itu salah satu syarat mutlak untuk menjadi anggota mutlak. Jadi kalau nggak ikut pendidikan ya nggak bisa jadi anggota Bang. Itu apakah di Calandra doang, mapala Calandra, atau di setiap mapala Bang? Di luar kampus lain gitu? Oh, untuk organisasi kampus mapala ya, bisa dibilang mapala. Tentang diksar itu, apa diksar, wajib? Rata-rata iya Bang. Wajib ya? Wah, rata-rata diharuskan untuk pendidikan dasar. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu juga itu Bang. Jadi diksar itu wajib ya Bang ya. Jadi wajib. Ya kayak kita belajar lah intinya ya. Ya mungkin banyak di luar sana cerita-cerita tentang diksar yang jangan diksar lo, jangan ini nanti lo diiniin. Oh, disiksa ya segala macam. Gitu. Ya saya sendiri ngerasain, apalagi long march ya Bang ya. Long march itu saya ngerasain itu power kita di situ dihantem gitu. Power kita dihajarnya di situ. Terus sama survival Bang, nggak makan 4 hari kan. Kalau saya dulu 12 hari Bang. Nggak makan? Itu nggak makan 4 hari. Puasanya 4 hari survival. Di situ kan pelajarannya kan suatu saat kita benar-benar insiden, hilang sendirian, atau nggak tersesat sendirian, atau berdua. Kita udah punya basic lah. Iya, seenggaknya udah punya materi. Iya, udah punya materi gitu. Kalau misalkan ya tergantung dari orang masing-masing. Ada yang bilang gini, ya itu hak masing-masing gitu. Tapi kan kita di sini tujuannya belajar untuk berkegiatan dalam bebas.
Jadi mungkin ada teman-teman juga yang pendaki yang nggak ikut Mapala atau nggak ikut organisasi. Ya gue pengen naik gunung aja gitu kan. Dan ada juga yang pengen mendalami lah bang, kayak Mapala, terus kayak organisasi yang lain kayak Wanadri kayak gitu kan. Mungkin pengen mendalami hal-hal ilmu-ilmu seperti Betul, itu ya bang ya. betul. Jadi masing-masing lah ya. Masing-masing. Nah tapi nih bang, biasanya para Mapala ini ketika dia lulus kuliah, itu ilmu-ilmunya itu dikepake gak sih bang? Maksudnya apa dia bikin organisasi lagi di daerahnya atau di kampungnya, atau emang dia ya udah lulus Mapala itu ya udah yang penting gue udah punya bekal gitu buat histori dalam hidupnya anjay. Kalau untuk lulus ya, Biasanya tuh para Mapala itu bang. kalau untuk status keanggotaan di organisasi alam bebas rata-rata seumur hidup kalau Seumur untuk hidup. status keanggotaan ya. Tapi kalau untuk ilmu bekal itu kan kembali ke individu masing-masing. Betul. Ya kan, kembali individu masing-masing. Kalau memang mau mendirikan organisasi, kalau memang ada teman yang satu visi satu misi ya silakan, itu hak mereka gitu. Kalau misalkan memang kalau saya pribadi ya untuk mengajarkan anak-anak saya nanti itu, jadi setidaknya anak-anak bisa paham nih nanti ke hutan waktu-waktu kejadian yang insiden mereka sudah tahu. Iya. Gitu. Jadi seenggaknya ilmu yang pernah bang Boat dapeti bermanfaat buat orang sekitar. Ya Bang. selagi kita bisa berbagi materi ya, sharing-sharing, ya insya Allah kita coba berbagi gitu. Iya, betul. Ya kan, karena kan kalau di YouTube Bang Torik ya kalau nggak salah ya, jadilah manusia yang bermanfaat. Saya ingat banget tuh di YouTube Bang Torik kan ada gitu ya. Betul. Ya sebisa mungkin kita coba sharing lah materi yang saya dapat di Calandra, kita coba sharing. Benar. Seperti itu. Dan itulah ilmu yang paling bermanfaat buat orang lain ya. Benar, Diri amin. sendiri juga. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bang Boat. Calandra itu udah berapa tahun Bang berdirinya? Mapala Calandra itu. Calandra sendiri diresmikan ya. Diresmikan itu di kampus sesuai SK 28 Agustus 1993. Oh, 93. Iya, itu diresmikan. Tapi kan pasti berdiri sebelum 93 udah berdiri kan. Udah pendiri-pendiri itu udah 91, 90, 91 mungkin udah ini. Tapi dia 93. Diresmikan kampus 93. Nah, alhamdulillah 28 Agustus besok nih Bang ulang tahun yang ke 30. 29 Bang. 29 ya. 29 tahun. Itu. Mantap. Ya, alhamdulillah Bang. Gokil. Dan ya mungkin buat teman-teman para pecinta alam, penggiat alam, ya itulah sebuah histori. Anjay. Dan ya, Mapala, Sispala, terus organisasi penggiat alam, ya independen dan ataupun yang nggak punya komunitas, semuanya sama rata, semuanya sama-sama mau menikmati alam. Jadi balik lagi masing-masing diri sendiri. Ada yang mau belajar lebih giat lagi, ada yang mau mendalami, dan ada juga yang sekedar naik gunung. Tapi ya menurut gue pribadi, walaupun kita bukan anggota Mapala, Sispala, apapun itu kan, ya tetaplah kita belajar sedikit-sedikit ya Bang. Betul. Ya. Seenggaknya ya gelas ada airnya lah, jangan sampai kosong banget. bener. Takutnya pecahnya nggak ada airnya kan kayak gitu. Ya bahaya banget karena di gunung itu ekstrim gak sih Bang? Hobi naik gunung itu Bang? Ya dibilang ekstrim, ya ekstrim. Karena kan kita nggak bisa prediksi insiden itu datang ke siapa, ya kan? Ke cewek, ke cowok, nggak ada senior, nggak ada junior, nggak ada yang lebih pengalaman atau enggak, kan kita nggak tahu, ya kan? Karena- Walaupun berpengalaman tapi dia insiden kan kita nggak tahu. Jadi ya menurut saya sama lah gitu, sama rata. Cuman yang membedakan ya yang lebih dulu masuk ya dia gitu kan, yang lebih dulu masuk. Nah, jadi ya mungkin ada yang bilang, gue malas masuk Mapala gitu, atau organisasi. Ada senior, ada junior. Itu memang udah hukum waktu, Bang. Ibarat kata yang senior ini nanti kasih ilmu yang ke junior ini, kayak gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu gak sih, Bang? Sebenarnya senior itu kalau menurut saya itu hanya istilah sih ya. Istilah, Senioritas istilah. Ya gampangnya gini, ada yang lebih tua ya kita panggil abang, Iya, ya kan. Jadi menghargai sih, istilah senior itu sebenarnya hanya untuk menghargai aja, menghargai yang lebih dulu masuk, lebih dulu berkecimpung di kegiatan alam bebas gitu. Jadi saya sih nggak pernah membedakan mana Mapala, mana ini, nggak. Kita semua sama bareng. Kalau di gunung ya kita saudara, di sini juga kita saudara, sama-sama belajar gitu. Dan akhirnya ya ketemu Bang Ketemu Boat lagi, ini kan. ketemu lagi. Dan wah, Bang Boat ini gokil sih, orangnya baik banget dan nggak pelit sama ilmu gitu. Cuman pelit sama jodoh. Kita cariin ceweknya nggak dikasih lagi. Bercanda ya Bang. Ada ya Bang? Ada, bagi dong. Orang-orang Jakarta Pusat.
Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Boat ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap perjalanan selalu memberikan cerita. Dan kali ini Bang Boat membagikan cerita pengalaman ya. Waktu dulu pendidikan dasar 11 hari. Dan waktu itu dia menjadi panitia lah atau orang yang bertanggung jawab di acara itu. Nah, balik lagi, mapala, organisasi, atau penggiat alam, atau apapun itu semuanya sama rata. Sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu, dan sama-sama mau menikmati indahnya alam Indonesia. Karena sayang banget, gunung-gunung di Indonesia itu udah dilirik sama bule-bule nih mancanegara. Jadi kita ya sebagai warga lokalnya sayang banget kalau nggak nikmatin juga. Dan jangan lupa selalu safety first, selalu jaga kebersihan, dan selalu ya, walaupun kita belum bisa melestarikan alam, seenggaknya kita menjaganya gitu. Wah, lu kan pencinta alam, harusnya melestarikan dong. Kita kalah sama para oligarki yang bisa menebang pohon sembarangan. Kita mah cuma bisa ngejaga aja ya bang, minimal sampah kita bawa turun lah gitu kan. Jadi banyak juga bang yang nyalahin para gara-gara pendaki gunung nih hutan pada gundul. Ya setahu gua pendaki gunung nggak pernah nebang-nebang pohon, jarang banget gitu kan. Ya lebih banyak sih buang-buang sampah. Yang nebang pohon kan yang ono-ono. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya Bang Boat ya. Sama-sama, Bang Badru. Atas ceritanya dan Sama-sama. sharing-sharingnya di Siap, kali ini. siap. Dan jujur Bang, ini sharing benar-benar bermanfaat banget lah buat gue pribadi dan banyak banget gangguan tadi. Pokoknya merinding syahdu. Gokil aja. Dadah.